Selamat datang di channel Fictional Target Baik, video terakhir untuk minggu ini ya, tanggal 22 sampai dengan 26 Mei 2023. Ini kita bahasin dulu yang USD CBY. Nah, area yang perlu diperhatikan sebenarnya kita fokus dua dulu aja, zona demand ya, temperament 4136 ini yang terbawah ini bisa di skip dulu, tapi kita fokus dua dulu. Nanti sambil nanti liatin akan ke bawah atau enggak, nanti kita update di video kurang lebih di sekitaran Selasa atau Rabu, nanti kita akan update lagi. Nah, yang akan menjadi fokus adalah yang pertama 137.50 ini juga ada support, kemudian 136.50 ini juga support yang bertumbuh dengan demand, kemudian area resisten itu ada di kisaran 13875, 13925, dan yang atas itu adalah di kisaran area 13975 sampai dengan 140.00. Sebenarnya referensinya ini berbeda dengan pair yang lain ya, karena mengingat yen sendiri itu dari segi fundamental masih dovish, jadi referensinya masih tetap cari setup pembelian. Tapi dengan satu kondisi, zona demand temperament H4 137.50 dan batasan terbawah ada di kisaran area 137.300. Ini tidak break ke bawah nggak masalah kalau mau cari setup pembelian. Tentunya abaikan dulu jika ke bawah, apalagi zona ini break berarti skip. Nanti kita tunggu yang ada di 13650 kalau misalkan break. Cuman kalau ini bertahan, tinggal tunggu cari konfirmasi pembalikan arah. Amannya sih kalau untuk swing itu tunggu penutupan di atasnya 138.00 baru entry posisi. Untuk targetnya yang akan menjadi fokus minggu ini nggak bisa jauh-jauh terlebih dahulu ya, ada di 139.25 sebagai target maksimal untuk minggu ini. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kalau misalkan ini break ke bawah, ini bisa dimanfaatkan untuk cari setup sell terlebih dahulu sebelum nanti cari setup pembelian di bawah 136.50. Ini bisa dimanfaatkan terlebih dahulu. Syaratnya adalah satu, ini break kemudian koreksi. Selama koreksi tidak mampu tutup di atasnya 137.75, nggak masalah kalau mau entry sell terlebih dahulu. Cuman targetnya nggak bisa jauh-jauh di kisaran area 136.50. Jangan jauh-jauh terlebih dahulu karena ini kategorinya adalah ngelawan market. Referensi yang pertama adalah opsinya cari posisi pembelian tentunya 13800, tapi abaikan dulu nanti ya, kalau misalkan koreksi ke bawah jangan langsung open market di hari Senin ini langsung entry posisi, jangan dulu. Nanti kita cari konfirmasi atau pola yang terbentuk di time frame H1 ke bawah itu seperti apa, nanti akan kita cek terlebih dahulu. Nah, labelnya untuk referensi yang pertama 137.200 sebagai stop loss. Amannya cari setup pembelian itu 1.3800. Sebenarnya sih di atasnya 137.75 nggak masalah, cuman cari aman aja itu ada di 138.00. Di atasnya baru cari setup pembelian. TP1 itu selisihnya 75 pip, itu ada di 138.75. Kemudian TP2 selisih 50 pip ada di 139.25. Ini risk rewardnya lumayan, kurang lebih untuk stop loss hati-hati karena ini ada ruang gerak sekitar 85 pip menuju stop loss. TP1 itu 70 pip dan TP2 ada masih ruang gerak sekitar 122 pip, jadi risk rewardnya sih sebenarnya masih oke. Tapi kalau zona demand ini break 137.50 ini break, itu enggak masalah sebenarnya kalau mau cari setup sell, tapi targetnya nggak bisa jauh-jauh karena ini kategorinya adalah ngelawan market. Stop loss harus berada di atasnya 138 dan targetnya itu tidak bisa jauh-jauh di 136.50 terlebih dahulu karena ini juga bertumpuk dengan support didukung dengan zona demand yang belum dites sama sekali, jadi nggak bisa jauh-jauh. Risk rewardnya kurang lebih ya, itu 75 pip ke atas, 80 pip ke bawah maksimal. Ini kalau dikasih label, kasih ruang gerak sedikit 138, jangan dipasin di 138 tapi bisa 138.050 atau 10 nggak masalah. Di sini jangan mepet di 138. Entry-nya ketika ada penutupan di bawahnya zona demand 137.300 atau 137.25 nggak masalah. Targetnya tidak bisa jauh-jauh di 136.50 ini untuk USD JPY. Nah, selanjutnya untuk GBP JPY ini ya yang terakhir, video terakhir. Ini temperament 1, kalau kita cek temperament 4 hati-hati karena ini sudah berada di history high Oktober di tahun 2022. Potensi koreksi ke bawah masih ada ataupun lebih besar sebelum harga melanjutkan ke atas.
Syaratnya adalah kalau misalkan terjadi koreksi ke bawah, selama harga tidak mampu balik ke atas, tutup di atasnya 172.00, ini kemungkinan akan terjadi koreksi menuju di kisaran area 171 sampai dengan maksimal adalah 170.50, selisih 50 pip sebelum harga kembali melanjutkan ke atas di kisaran 173.00 dan maksimal yang atas itu ada di 174.00. Area-area yang perlu diperhatikan ini kita skip dulu yang bawah, tapi kita fokus dulu di area resisten 172 dan 170.50. Kemudian support yang tadi support, kemudian yang resisten adalah 173 dan 174. Sebenarnya kalau teman-teman mau entry sell terlebih dahulu sih nggak masalah, manfaatin rejeksinya dari penutupan di bawahnya 172.00, tapi stop loss tidak bisa jauh-jauh di history high sebelumnya. Tapi untuk risiko stop loss ini kesabet adalah lebih dari 50%, karena ini kategorinya adalah ngelawan market. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kalaupun mau cari setup pembelian itu sebenarnya sabar dulu aja. Ada dua skenario. Skenario yang pertama adalah koreksi ke bawah dan keluar dari zona demand time frame 4 170.50, baru stop loss ada di bawahnya zona demand, targetnya bisa di 13 ataupun 174. Untuk posisi swing itu nggak masalah, cuman sabar dulu, jangan buru-buru diambil terlebih dahulu, yaitu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau misalkan tidak mampu atau tidak terjadi koreksi ke bawah, tunggu penutupan kembali di atasnya 172.00. Stop loss harus berada di history low yang sebelumnya, sementara di sini dulu di kisaran area ini untuk stop lossnya, sedikit di bawahnya, dan targetnya kurang lebih sama 173 sebagai TP1, 174 sebagai TP2. Ada dua skenario, hati-hati. Tapi kalau teman-teman mau manfaatin sell terlebih dahulu ya, selama tidak mampu tutup kembali di atasnya 172 nggak masalah, tapi stop loss tidak boleh jauh-jauh, maksimal adalah 172.60. Nah, kalau misalkan dikasih label itu untuk referensinya, yang pertama adalah stop loss di sini 169.700 maksimal untuk stop lossnya. Area entry pastikan nanti kalau koreksi ke bawah, abaikan dulu, tinggal cari konfirmasi pembalikan arah. Amannya itu di kisaran zona yang di sini. Cari setup pembeliannya di zona yang di blok biru ini. Nah, ini kita bulatin dulu aja 170.800 maksimal ya. Kurang lebih di kisaran area tersebut untuk cari setup pembeliannya. Kemudian untuk TP-nya itu tentunya kita balik lagi, TP1 ada di 172 terlebih dahulu. Kemudian kita mesti pikirin yang 13 ini selisihnya 50 pip ya, ini sebagai TP2. Kemudian TP3 itu ada di kisaran area 174, ini selisihnya adalah 100 pip, ini yang referensi. Jadi ada 3 TP beda untuk yang pair yang sebelum-sebelumnya. Cuman ada 2 TP, tapi untuk khusus untuk GBP JPY ini ada 3 TP untuk referensi yang pertama. Kemudian referensi yang kedua adalah stop loss, itu kurang lebih di kisaran area 170.900 ya, kurang lebih di sini, atau 171.100 nggak masalah. Saya ralat 171 poin ya 100 atau 171 nggak masalah di sini, sedikit di bawah low yang terbentuk tanggal 18 Mei 23. Area entry pastikan penutupan di atasnya 172 terlebih dahulu. Tentunya kita mesti pikirin yang ada di 13 terlebih dahulu sebagai TP1. TP2 itu ada di kisaran area 174 selisih 50 pip. Ini risk rewardnya. Kalau kita ukur untuk skenario yang pertama, stop loss maksimal itu kurang lebih, hati-hati, 120 pip ya. Jadi pikirin baik-baik sebelum entry dan pikirin lot yang akan digunakan. TP1 itu kurang lebih 110, TP2 210, TP3 310, maksimal 315. Ini yang referensi yang pertama. Kemudian referensi yang kedua, stop loss itu kurang lebih sekitar 92 pip. TP1 95 pip, TP2 ada ruang gerak sekitar kurang lebih 198 pip. Jadi hati-hati khusus untuk GBP JPY karena ini kelihatannya kecil tapi ini ruang geraknya lumayan gede. Oke, mungkin itu aja video yang perlu dibahas minggu ini. Sekian dan terima kasih. Nanti kita akan update lagi kalau tidak ada kesibukan hari Selasa ataupun Rabu. Itu nanti kita akan update di video selanjutnya. Sekian, terima kasih. Hati-hati, jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan.